لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Subhanallah, alhamdulillah. Zikir tak putus terucap dari sosok lelaki ini. Masih seperti mimpi rasanya. Akhirnya Hasan Basri pun tiba juga di tanah suci. Tak hanya sendiri, tapi juga bersama mereka yang dicintainya. Dan kini dada Pak Hasan terasa lapang. Lega rasanya karena ibadahnya kian terasa lengkap, berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala demi memenuhi panggilannya. Terlebih Hasan sanggup mengajak ibunda tercinta sebagai salah satu bentuk bakti dan ungkapan terima kasih atas kasih sayangnya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bertahun-tahun dia menunggu saat-saat indah seperti ini. Memang bukan hal yang mudah untuk mewujudkannya. Butuh waktu panjang dan usaha keras demi mencapainya. Tapi Hasan berteguh hati dan dirinya yakin dengan niat yang tulus, sungguh-sungguh segala niat baik kelak akan mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha saya sehari-hari, kegiatan saya sehari-hari membuka kantor pulsa dan juga usaha percetakan seperti cetak undangan pekat pernikahan, spanduk, kartu nama, dan lain-lain. Saya membuka percetakan bersama teman saya. Di sini di samping saya membuka kantor pulsa, saya juga membuka tempat untuk masyarakat yang mau membuat undangan pernikahan atau spanduk dan lain sebagainya. Ya, salah satu kegiatan saya di masyarakat di samping usaha percetakan dan pulsa, saya juga ikut kegiatan PNP Mandiri, di mana kegiatan PNP Mandiri merupakan salah satu kegiatan sosial yang bergerak di bidang pembangunan lingkungan seperti jalan setapak, saluran air, jembatan penghubung. Dari situ saya mengenal banyak mengenal masyarakat sekitar, dan dari kegiatan itu yang saya ambil positifnya adalah menambah banyak saudara, banyak teman, dan banyak dikenal masyarakat, sampai-sampai setiap kali kita bertemu di tempat atau di tempat pengajian, ruang hajatan, itu terkadang masyarakat lapornya ke kita. Kalau dibilang jalannya becek, saluran airnya mampet, padahal kita bukan pejabat pemerintahan, tapi dia melaporkan ke kita karena kita bergerak di bidang kegiatan sosial di lingkungan. Hasan Basri dikenal sebagai sosok pria yang sederhana. Pembawaannya tenang, mencerminkan dirinya yang menjalankan hidup apa adanya. Dan sejak kecil hingga dewasa, Hasan tak banyak menuntut. Hasan pun selalu menjunjung hormat kepada orang tua dan keluarga. Dia nggak nakal, baik anaknya. Nurut, kalau dibilangin sama orang tua nurut, mau pinjam tangan dulu sama orang tua.
Mau pergi pamit, mau pulang juga pamit, cium tangan. Mau pergi sembahyang ke masjid, cium tangan. Pulang sembahyang, cium tangan. Orang tua enggak bikin susah orang tua ya, alhamdulillah. Udah ajak makan bareng-bareng, dia beli makanan bawa pulang bagi emak. Alhamdulillah anaknya baik. Sekarang dia punya anak 3, anak udah SMA 1, yang SD kelas 5 1, yang 1 masih kecil. Sekarang dia dibantu di masjid. Dia enggak bikin hati marah tuh, enggak, selalu ada. Mau punya anak banyak, alhamdulillah Allah kasih berkah pada nurut kita orang tua. Keluarga kecil Hasan tak mengenal lelah bekerja setiap hari di percetakan dan toko pulsanya. Rupiah demi rupiah, sedikit demi sedikit disisihkan untuk tabungan bekal pergi umroh. Baginya tak lengkap untuknya jika belum menunaikan ibadah umroh, bahkan berniat pergi berhaji. Namun sayang, niat Hasan kala itu belumlah teguh. Memang niat umroh itu udah lama. Sejak tahun 2012 saya udah punya niat untuk umroh. Tapi niat itu selalu seperti setengah niat gitu. Ke saudara-saudara juga saya pernah bilang, ke orang tua pernah bilang, ke istri pernah bilang. Setiap dari sekitar tahun berapa ya, 2012 apa kalau nggak salah ya, itu dia tuh mau ribut mau umroh, duit udah kumpul tapi mau umroh doang, ribut aja mau umroh. Nah suatu kali pas saya pulang dari umroh dengan teman-teman saya di SMA, saya dengar lagi dia mau umroh. Duit ada berapa? Ada. Duit ada berapa? Ada. Adanya berapa? Ya pokoknya ada deh. Sekarang gini, kalau mau ada setorin. Iya gampang, udah. Sampai di suatu hari kakak ipar saya yang bernama Dian Rosdiana datang ke rumah sambil wajahnya kelihatan marah, dan dia bilang ke saya, dia bilang dia kesal sama saya gitu. Udah seminggu, saya tanya kok ini orang kok belum juga dengar mau berangkat, mau umroh lagi ya kan. Saya lagi makan, saya cuci tangan, saya lari ke rumah emak sini ya. Saya samperin, dia Abbas lagi makan. Pak Abbas lagi makan, saya tanya, lu mau umroh apa cuma mau ngomong doang? Mau beneran ngumroh. Sekarang duit ada berapa? Ada sih, buat setoran ada. Yaudah berangkat sekarang. Kalau lu pegang duit kagak berangkat, mau tahun kapan juga kagak berangkat. Aku bilang gitu kan. Dia bilang dia kesal sama saya. Saya nanya kenapa? Perasaan saya nggak punya salah gitu. Dia bilang dia kesal. Katanya dari kemarin mau umroh cuma ngomong aja tuh. Dia bilang gitu. Terus dia bilang udah sekarang kalau misalnya punya tabungan daftar aja langsung. Kata dia bilang gitu. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Dalam kesehariannya, Hasan memang dikenal sebagai sosok pendiam yang cenderung mempertimbangkan segala hal yang dia alami hanya dengan dirinya sendiri. Maka tak heran ketika timbul hasrat ingin berangkat umroh, Hasan terkesan berlama-lama tidak segera mengambil keputusan. Teguran dari sang kakak memukul dirinya. Hasan seperti disadarkan, kini tak guna ragu. Terlebih sebagai muslim yang beriman kuat, sudah seharusnya dirinya memantapkan niat untuk pergi umroh. Ada di jalan tuh ke rumah Ibu Cecen. Dia datang, dia story, selesai. Udah dia pulang dengan muka yang seneng gimana gitu ya. Udah dia nyampe tuh. Mbak Dian makasih ya, gara-gara Mbak Dian Abah jadi setor. Sekarang Abah sudah dapet, alhamdulillah. Kita juga girang ya sebagai kakak ya. Terus udah gitu dia bilang, Mbak Dian makasih, Mbak Dian makasih. Sampai anak yang kecil saya pegang, udah di jalan sana berangkat. Lu setor sana, sini si Jaki sama aku. Udah tuh dia seneng. Akhirnya saya berangkat dan diantar sama istri. Di balik sifat pendiamnya, sejak kecil Hasan dikenal juga sebagai sosok yang soleh dan taat menjalankan perintah agama. Bahu-membahu meringankan beban sesama adalah satu dari sekian hal kebaikan ajaran dari orang tua dan para pendahulunya yang selalu dia teladani. Ya, pada suatu hari saya pernah mendapatkan rezeki dari yang saya nggak sangka-sangka. Awalnya waktu itu ketika saya sedang naik motor habis makan siang, kemudian ada kakek-kakek sambil mikul karung. Kemudian saya lewatin kakek-kakek itu. Kemudian saya balik lagi ke kakek-kakek itu. Saya tanya, bawa apa itu kek? Terus kakeknya bilang bahwa kunyit dan kencur di dalam karung. Kemudian ada kembalian makan di kantong saya dan 10.000. Saya kasih kakek itu 10.000 dan kakek itu mengucapkan terima kasih. Langsung saya jalan. Besoknya saya dapat cetakan undangan 15 juta, cetakan undangan pernikahan. Dan itu di luar perkiraan saya, di luar bayangan saya. Mungkin benar yang sering dibilang sama ustadz-ustadz, kiai-kiai, keistimewaan sedekah baru saya rasakan di situ. Dan itu sampai sekarang masih teringat dan nggak pernah lupa sampai sekarang. Itu salah satu pengalaman yang sampai sekarang nggak pernah saya bisa lupakan. Hasan begitu percaya akan kekuatan bersedekah. Sedekah walaupun kecil tetapi amat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bakhil dan kikir dengan tidak menyedekahkan sebagian hartanya akan merugi di dunia bahkan di akhirat karena tidak adanya keberkahan. Sebab menginfakkan harta akan memperoleh berkah dan sebaliknya menahannya adalah celaka. Ada lagi saya pernah mengalami kejadian yang lucu, aneh gitu. Itu juga di luar perkiraan saya sebelumnya. Saya pernah suatu hari Jumat waktu itu. Saya sholat Jumat di Istiqlal. Setelah sholat Jumat di Istiqlal, saya berangkat sendiri di motor. Kemudian setelah selesai Jumat, saya mampir ke Monas, ke jalan ke Monas. Dan saya melihat ada
eh, tas di Monas itu, di pelataran Monas, di Taman Monas. Ada tas hitam, dan saat tas itu saya ambil, saya buka, isinya ada SIM, KTP, ada ATM. Pas saya lihat, saya sambil duduk di Taman Monas, saya buka-buka. Nah, itu alamatnya di Kalimalang, di sekitar Kalimalang alamatnya. Kemudian karena saya merasa ini SIM, KTP, terus ATM ini adalah kartu-kartu yang sangat penting, akhirnya tanpa pikir panjang saya langsung ke alamat yang ada di KTP di daerah Kalimalang. Kemudian saya cari alamatnya, ketemu. Saya sampai ke rumahnya, ketemu sama orang yang kehilangan tas itu, dan dia bercerita kalau dia kehilangan tas itu di salah satu mall di daerah Senayan. Ketika dia makan, ditaruh di sampingnya, ada yang bawa, dan dia ngelihat ada yang bawa itu dari rekaman CCTV. Kemudian saya bilang saya ketemu ini di Monas, akhirnya saya kembaliin, terus langsung saya pamitan. Pada saat saya mau pamitan, dia mau memberi sesuatu ke saya, tapi saya tolak dengan halus. Kemudian saya pulang. Selang beberapa hari kemudian, tanpa saya duga, mungkin saya juga nggak tahu, mungkin sebabnya dari mana atau dari mana, saya dapat order cetakan juga, order cetakan lagi yang nilainya kurang lebih 10 jutaan. Dan itu salah satu, saya juga nggak tahu, mungkin sebab karena saya mengembalikan tas atau apa. Yang jelas Allah memberikan rezeki mungkin lewat jalan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki yang Allah telah titipkan kepada Hasan terkumpul sudah. Semua menjadi berkah. Niatnya berumroh pun kian mantap dan berlapang jalan. Doa dan harapan Hasan telah terjawab. Makanya saya bersyukurnya ada rasa sedih juga ada ya. Karena adik saya tinggal dia satu yang belum berangkat umroh. Yang lain semuanya udah umroh, udah haji, tinggal dia belum. Makanya mudah-mudahan dengan pulangnya umroh dia ada rezeki banyak, dia bisa berangkat haji. Itu aja doa saya. Biar di sana dia sehat, bisa sana juga bisa gesit, itu aja permintaan saya. Udah itu aja. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, karunia yang telah diberikan kepada saya hingga sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesehatan jasmani, rohani, kesehatan iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, berdoa di Rodoh dengan tenang tanpa memikirkan sesuatu yang bisa mengganggu pelaksanaan ibadah kita. Tanah suci Mekah Al-Mukarramah kini tak lagi sekedar sebuah cerita yang hanya mampu sebatas didengar oleh Hasan. Namun kini Hasan telah mampu menapakkan kakinya di sana. Hasan pun mampu menghirup udaranya, menjadikannya nafas hidupnya. Hasan telah mendapat sebuah kesempatan sebagai tamu Allah yang mempunyai kemudahan beribadah dengan khusyuk, memenuhi panggilannya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah.
Nikmat ini adalah nikmat yang tak terkira dalam hidup, yang kuharap tak akan pernah putus. Begitulah doa dalam sujud Hasan ketika bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون